Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faurus Husnatul Abkoria. Saya dari Universitas Al-Ghifari Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai simple present tense. Sebelum saya membahas simple present, di sini saya akan membahas mengenai pengertian tenses. Apa itu tenses? Oke, saya ambil contoh 2 kalimat di dalam bahasa Indonesia dan 2 kalimat di dalam bahasa Inggris. Kalimat pertama di dalam bahasa Indonesia, saya makan setiap hari. Kalimat kedua, saya makan kemarin. Jika kita menerjemahkan kalimat pertama ke dalam bahasa Inggris, yaitu I eat every day. Kemudian kalimat kedua kita terjemahkan dengan I eat every day. Nah, dari 2 kalimat di dalam 2 bahasa tersebut, ternyata di dalam bahasa Indonesia kata kerjanya tidak mengalami perubahan. Oke, kita bisa lihat dalam contoh tadi, makan di dalam kalimat pertama dan makan dalam kalimat kedua itu sama-sama makan, tidak berubah. Contohnya, kalau makan setiap hari, kalau misalnya kemarin jadinya makun, tidak seperti itu. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, kata kerjanya mengalami perubahan. Kalau makannya hari ini, itu dia menggunakan eat, dan jika makannya kemarin, dia menggunakan ate. Nah, itu yang dimaksud dengan tenses. Jadi tenses adalah kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu kegiatan. Di dalam bahasa Inggris, meskipun tidak ada keterangan waktu, itu kita bisa tahu kapan kegiatan tersebut berlangsung. Seperti tadi contohnya, I eat. Kemudian yang kedua, I ate. Berarti at itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang sudah lampau. Meskipun tidak ada yesterday, tetapi kita tahu bahwa at itu menunjukkan kata kerja yang sudah lampau. Sekarang saya lanjut ke pembahasan mengenai simple present. Oke, untuk rumus simple present sendiri itu nanti terbagi 3 bagian. Yang pertama ada kalimat positif, di mana rumusnya ada subjek plus verb 1, ada tambahan s atau is plus objek. Nah, objek ini bisa hadir, bisa tidak, ya. Contohnya, I study English every day. She studies English every day. Nah, dari 2 kalimat tersebut, mengapa kata kerjanya berbeda? Yang pertama menggunakan study, sedangkan yang kedua ada tambahan is. Di sini yang harus kita perhatikan yaitu subjek yang digunakan. Jika subjeknya Ayu Dewi, berarti kata kerjanya tidak ada tambahan s atau is. Sedangkan kalau subjeknya she he it, nah she he it dia suka yang dingin-dingin, jadi harus ada tambahan s atau is. Makanya di sini kata kerjanya ada tambahan is. She studies. Gitu. Kemudian untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek plus do or does plus not plus verb 1 plus objek. Contohnya, I don't study English every day. Contoh yang kedua, she doesn't study English every day. Untuk subjek Ayu Dewi, auxiliary yang digunakan yaitu do. Sedangkan untuk subjek she, he, it, auxiliary yang digunakan yaitu does. Di sini ada she doesn't study. Oke, kalau sudah ada doesn't, tidak usah menggunakan s atau is pada kata kerjanya. Jadi tidak
usah menggunakan is, studies. She doesn't studies. Itu salah. Jadi cukup aja is-nya ada di does. Kalau misalnya kita gunakan s atau is di kata kerjanya dalam kalimat negatif tersebut, itu tidak tepat. Kemudian lanjut ke rumus pertanyaan. Ada do or does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya, do I study English every day? Does she study English every day? Sama dengan kalimat negatif, di dalam interrogative juga kata kerjanya jika sudah menggunakan does berarti tidak ada tambahan s atau is. Does she study bukan does she studies. Sekarang lanjut ke penggunaan simple present tense. Ada beberapa penggunaan dalam simple present tense, diantaranya yang pertama dapat menyatakan rutinitas yang berulang. Nah, penanda waktu yang digunakan di sini contohnya always, every days, dan sometimes. Contoh kalimatnya, I wake up at 5 o'clock every day. Itu untuk menyatakan kegiatan atau rutinitas yang berulang. Yang kedua, bisa menyatakan kebenaran. Contohnya, fire is hot. Api itu panas. Untuk menyatakan kebenaran, gunakan simple present. Kemudian yang terakhir bisa digunakan untuk kalimat perintah atau larangan. Jadi ketika kita memerintah atau melarang, itu gunakan rumus simple present. Gunakan kata kerja pertama. Contoh, close the door, open the window. Nah, itu untuk penggunaan simple present. Yaps, itu tadi pembahasan mengenai simple present. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you.